Shalom, selamat siang semuanya. Shalom. Kita berkumpul hari ini bisa bersama-sama beribadah. Semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati, kita mulai ibadah kita berdoa terlebih dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa. Kalau hari ini kami berkesempatan bisa memuji, bisa menyembah, bisa berkumpul dengan saudara-saudari kami seiman Tuhan. Meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Biar Engkau sertai kami Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Allah Roh Kudus-Mu menguasai roh, jiwa dan tubuh kami sepenuhnya. Sehingga kami bisa menyembah Engkau di dalam roh, di dalam kebenaran. Sertai setiap daripada kami Tuhan. Dari awal sehingga kami bisa sungguh-sungguh Tuhan berjumpa pribadi dengan diri-Mu. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan doa kami dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Mari kita yang percaya sama-sama kita mengatakan. Amin. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Angkat pujian dari awal. Ku tak dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan segala kebaikan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Yes, amin. Pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima aku apa adanya. Semua karena kekuatan kasih-Mu Tuhan. Amin. Memulihkan hidup kami, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku,
ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kita mau katakan, ku tak dapat lupakan segala kebaikan yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharta. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima. Aku apa adanya, karena kekuatan kasih-Mu Tuhan. Itulah yang memulihkan setiap kami. Memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau tak pernah memandang harta maupun rupa kami Tuhan. memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari angkat tanganmu saudara. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Yang Kau cari hati yang sungguh melekat kepadamu Tuhan. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sama-sama katakan, Kau
Bukan Tuhan melihatku, Oh terima kasih Tuhan bukan Kau melihat setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau Hati hamba yang selalu Kau cari Biar Kau temukan di dalamku Selama ku hidup ku mau menyembahmu, Sebab Engkau sangat berarti bagiku Yang terbaik yang ada padaku Ku persembahkan kepadamu Yang terbaik yang ada padaku Ku persembahkan kepadamu yang terbaik yang ada padaku Kami mau persembahkan hanya untukmu Yesus Haleluya Yesusku Oh yang terbaik hanya bagimu Kami mau beri yang terbaik Kami mau beri yang terbaik Hanya bagimu Tuhan Hanya bagimu Tuhan Kami datang menyembahmu Yesus Memberi yang terbaik hanya bagimu Haleluya Haleluya Persembahan kami Tuhan Persembahan yang terbaik hanya bagimu Yang dapat menyenangkan hatimu Tuhan Yaitu seluruh hidup kami Segenap hati kami Seluruh akal pikiran kami Kami bawa kepadamu Tuhan Menjadi persembahan bagimu Yesus
Mari pelan-pelan kita bangkit berdiri, saudara. Tuhan sangat senang oleh persembahan yang datang dari hati yang sungguh mengasihi Dia. Kita mau datang mencari pribadinya di tempat ini. Bukan suatu rutinitas. Namun karena hati kita betul-betul mengasihi Tuhan. Karena hati kita rindu berjumpa dengan pribadi. Tanggalkan segala dosa, segala beban, segala pergumulan saudara. Karena Dia tidak pernah memandang hal itu. Dia hanya ingin saudara datang. Karena saudara rindu dan mengasihi Dia. Mari angkat wajahmu, angkat tanganmu. Masing-masing pribadi dengan Tuhan. Kau punya waktu yang cukup saudara. Untuk bisa menyembah Dia. Untuk bisa memuji Dia. Bermazmur bagi nama. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Kurala bakarala basikiara. Kiara bakarala basikiara. Kiara lama kana lama sikiara kimiana lawa yasi haleluya ya lama sayara lama kiara lama kana lama sikiara kami sembah kami sembah. Biar seluruh kehidupan kita dapat menjadi jumpa yang harum untuk mempermuliakan nama Tuhan. Biar seluruh kehidupan kita hanya untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara, kita mau katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, katakan, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi ya, sama-sama kita mau katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang.
dari kasih-Mu. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Segala sesuatu yang kita perbuat, itu semua karena kita mengasihi Tuhan kita. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini. Kita beri yang terbaik buat Tuhan kita. Hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, yang berikan saudara dan saya pengharapan. Nama Yesus, Yesus kaulah sahabat terbaikku. Hanya dalam satu kuasa, hanya di dalam satu kuasa, kuasa di atas segala kuasa, kuasa di atas segala kuasa. Itu yang berikan kita kemenangan, saudara. Kemenangan. Panggil namanya, Yesus kaulah sahabat. Mari semua katakan, hanya Engkau satu juru selamatku. Engkau tak akan terganti, Kaulah sahabat terbaik. Hanya bersamamu ku jalani hidup. Engkau begitu berarti, Kaulah sahabat terbaik. Haleluya. Yesus kita, sahabat kita yang terbaik. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Katakan, hanya di dalam satu nama, hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, yang memberikan kita apa, saudara? Yang memberiku pengharapan. Ya Yesus, Yesus kaulah sahabat. Semuanya lambaikan tanganmu yuk. Hanya Engkau satu juru selamatku. Engkau tak akan terganti, Kaulah sahabat terbaik. Hanya bersamamu ku jalani hidup. Engkau begitu berarti, Kaulah sahabat terbaik. Mari jemaat sendiri katakan, hanya Engkau satu juru selamatku. Kau tak akan tergantikan, hanya bersamamu ku jalani hidup. Engkau begitu berarti, Kaulah sahabat terbaik. Hanya Engkau satu juru selamatku. Engkau tak akan terganti. Siapa? Yesus, sahabat kita yang terbaik. Hanya bersamamu ku jalani hidup. Engkau begitu berarti, Kaulah sahabat terbaik. Engkau begitu berarti, Kaulah sahabat terbaik. Engkau begitu berarti, Kaulah sahabat terbaik. Sahabat yang selalu ada bersama kita, sahabat yang rela memberikan nyawanya buat saudara. Amin. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Sama-sama katakan, kemuliaannya, kemuliaannya mengatasi langit. Biarlah yang bernafas memuji Dia. Sama-sama ya, katakan ya. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah perkasa, Raja semesta. Saya mau dengar suaranya. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, pujian bagi Yesus Sang Raja. Yes. Dia berkata untuk selamanya, surga bumi yang termulia. Ya Yesus Allah kita.
kuasa telah ditunjukkan dalam nama Yesus. Amin. Allah perkasa, Raja semesta, semuanya kemuliaan hanya bagi-Nya, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertahta untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Dia berkuasa atas segalanya saudara. Bahkan Dia berkuasa atas hidup saudara dan saya, karena Dia sudah beri yang terbaik buat saudara. Amin. Berkuasa selamanya. Katakan Dia Yesus. Dia Yesus yang termulia. Berkuasa. Berkuasa selamanya. Amin. Dia Yesus yang termulia. Semua tepuk tangan yuk. Kemuliaan hanya bagi-Nya, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Biar Engkau bertahta selama-lamanya Tuhan. Untuk selamanya, surga bumi menyembah Yang termulia, Ya Yesus Allah. sekali lagi. Kemuliaan hanya bagi-Nya, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertahta untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah yang termulia, yang termulia, Dia Yesus Allah kita yang termulia, yang termulia, Dia Yesus Allah. Mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat juga hatimu. Amin. Tak mau ku hidup di luar bebaskanku, Yesus kebenaranmu adalah pilihanku. Saudara, kita hadir di tempat ini, kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita, dan hati Tuhan disenangkan. Amin. Jangan mau hidup dengan dunia ini lagi. Mari kita lakukan firman Tuhan, kita kejar hadirat Tuhan. Itulah yang akan memberikan kita kehidupan. Amin. Mari sama-sama angkat pujian ini. Kita mau katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Dia berikan keselamatan, Dia beri kesempatan buat saudara. Beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Semuanya ya. 2, 3, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Sama-sama katakan, tak ingin kompromi.
sama-sama kita mau komitmen. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Amin. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para papa, para papa, para papa, para berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari angkat tanganmu saudara. Kaulah segalanya di dalam hidup. Biar kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, kebenaran-Mu itu oh, Kau yang kupandang, oh, selama hidupku. Sebab kami mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Raja-Mu. Silakan duduk saudara. Hari ini kita bisa datang memuji menyembah Tuhan. Dia akan disenangkan oleh setiap pujian penyembahan saudara. Namun kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang pertama untuk pembangunan di tempat ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kalau kami bisa beribadah saat ini. Dan kami mengucap syukur Tuhan, biar lewat persembahan yang kami berikan Tuhan, memperbesar kerajaan surga-Mu di muka bumi ini Tuhan. Banyak jiwa akan datang, banyak jiwa akan diselamatkan. Karena melalui Engkau sendiri Tuhan, yang menjadi gembala kami di gereja ini. Kami memberikan persembahan yang terbaik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan persembahan dijalankan. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari pelan-pelan kita bangkit berdiri, katakan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin.
mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau. Sebab Engkau Bapa dan Engkau Raja kami. Haleluya. Angkat tanganmu saudara. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih ya Bapak. Sungguh Kau Allah kami yang ajaib Tuhan. Kau Allah kami yang mulia. Kau Allah yang maha tinggi, maha kuasa Tuhan. Tidak ada Allah yang lain dapat menandingi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tiada terkalahkan oleh siapapun. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap pendengaran kami. Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami untuk diberikan, untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga kedatangan kami tidak pulang dengan sia-sia. Tapi kami boleh pulang dengan penuh berkat ilahi daripada Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang sangat terbatas ini dengan urapan surgawi. Taruhkanlah pikiran-Mu, perkataan-Mu, urapan-Mu, kuasa-Mu dalam perkataan firman-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, Engkau sendiri yang akan beracara pada siang hari ini. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan, segala kuasa setan iblis sudah dikalahkan, dihancurkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Biar urapan-Mu tetap ada menyertai kami. Terima kasih ya Bapak. Kami yakin dan percaya siang hari ini Tuhan ada mendengarkan doa kami. Karena kami berdoa ini hanya di dalam nama Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Rasanya enak nyanyi terus gitu ya. Kapan kita nyanyi terus gitu ya. Itu nanti di surga saudara. Ya, kalau di dunia ini kita masih dibebani kerja, tanggung jawab ya. Gak bisa nyanyi terus seperti tadi itu ya. Nanti suatu hari kita ada di surga, terus nyanyi ya. Tak nyanyi aja tapi ada Yesus di situ. Amin ya. Wah, senengnya Paul wis. Siapa mau berangkat dulu? Iya. Lek berangkat tak mau, ya wis kondisi ae gitu ya. Ya, nanti kelak kita semua akan dipanggil pulang, betul enggak ya? Cuma enggak tahu kapan gitu loh ya. Kita kan sedang antri, enggak tahu nomor piro ya. Tapi kalau kita terus setia pada Tuhan, kita pasti bisa masuk di situ. Amin ya. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan ya. Ikut Tuhan itu pikul salib. Ya, ikut Tuhan itu menyangkal diri. Dan itu enggak enak saudara. Kalau iblis gini, lu melok ganti banyak rezeki ya, untungnya akeh ya. Pemane lek korupsi tambah akeh gitu ya. Tapi itu berakhir pada hal-hal yang fatal. Ya saudara ya, enggak ada yang orang yang jalannya enggak benar itu ujungnya itu baik, itu enggak ada. Tapi kalau jalannya benar ya, orang hidup dalam kebenaran tuh sulit loh saudara. Tapi di situ ada Tuhan. Ya, kalau jalannya menceng-menceng gitu, gak ada Tuhan di situ karena Tuhan kita itu lurus saudara. Ya, tapi kalau jalan yang menceng-menceng tuh memang enak saudara. Lek ulangan gak usah belajar nyontek aja ya. Gawe keterpean wis paling gampang itu ya. Tapi kalau sudah ketahuan habis dia. Betul enggak ya?
biar kita lurus. Lurus itu sulit, ya. Tapi di situ ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, tidak usah takut, saudara. Ya, kalau kita mau dianiaya, mau dibuat sulit sama orang gitu, ya itu Tuhan izinkan kita mengalami proses. Tapi ketika Tuhan sudah bekerja, tidak ada orang yang bisa menghalangi, tidak ada orang yang bisa batalno. Ya, kalau punya rencana yang buruk terhadap umatnya, ya di situ ada Tuhan. Amin ya, ada pembelaan. Ya, mari kita terus setia pada Tuhan. Ya, kita setia bukan karena teman manusia, tapi kita setia karena ada Tuhan. Ya, ada Tuhan, di situ ada pertolongan. Waktu kita kejepit, sudah kejepit, pit, ya, wis kok ambekane gitu ya. Tuhan kasih ambekan nanti. Ya, ambekannya itu Tuhan itu kasih kelegaan. Ya, kita akan alami Tuhan. Wah, ini Tuhan yang aku sembah ini kayak gini gitu ya. Nah, untung aku jalan di sini. Kalau saya nyimpang bisa enak, tapi cuma sebentar aja. Ya, dan kemudian jatuh. Ya, pas buat apa? Senang yang sebentar aja. Ya kita semua suka makan gorengan, ya Pak ya, termasuk saya ya. Tapi mari mangan enak di mulut tok, ya. Tutuk tenggorok, soro watu-watu, ya. Wis tenggorok eloro gitu ya. Pas saya lebih baik saya tahan. Karena saya pernah infeksi pita suara itu infeksi itu sampai 5 bulan loh saudara. Ya, waktu itu tahun 99. Bulan September itu keluarnya buah mangga dan saya paling tidak boleh makan itu sama dokter. Loh kenapa Pak Dok? Kan usul mangga ya. Jadi mama saya itu beli mangga banyak itu saya cuma nontok-tok saudara. Gak iso mangan ya, tidak boleh dokter. Karena banyak apanya gitu loh ya. Banyak apa yang putih-putih getahnya ya. Lalu sampai September sampai tahun 2000 Februari saya baru sembuh. Tak pikir saya tidak bisa sembuh ya San. Suaranya itu udah kayak gini saudara. Tak pikir wes gak saya ngomong tuh welek gitu loh suaranya. Ya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, dokter saya sudah ke dokter THT itu berapa dokter gitu ya. Semua nih kasih antibiotik. Kabeh saya sudah minum antibiotik begitu banyak saudara. Tapi gak waras ya. Terakhir dokter sampai saya lupa ini yang di Ngagel itu loh, THT Haryono Kusuma ya, sampai 2 kali saya datang. Loh kamu kok balik lagi? Loh saya gini nih dok, loh pas dia pakai sentrongan lampu yang di kepalanya di batok itu ya saudara. Lihat ini apa? Oh gak waras-waras gitu ya. Lalu loh wis bengkak ini pita suaramu wis bengkak loh ya. Nanti dioperasi loh ya. Pas ya apa dok? Ya lu ngomong terus ya. Dioperasi tidak ada suara. Pas ya apa? Kamu tidak boleh bicara lagi. Loh, kerjaan aku bicara tok ya apa? Ya ngajar ya bicara, khotbah ya bicara, pas nyanyi apa segala. Pokoknya ganti profesinya, ganti yang nulis-nulis saja. Aduh, ya saudara, itu saya lupa hari apa. Besoknya itu saya khotbah saudara. Ya, tapi saya sudah diingatkan tidak boleh banyak ngomong. Ya di rumah itu saya keep silent. Pokoknya lek perempuan lek di keep silent tuh rotok soro ya saudara ya. Tapi saya harus saya diam ya. Yang penting aja ngomong ya. Dan saya sembuhnya itu jaga ndak banyak ngomong. Dan waktu saya khotbah itu saya minta sound system tuh digedekno supaya saya ndak usah ngotot-ngotot gitu ya. Jadi akhirnya 5 bulan tuh saya ndak pernah lupa itu. Suara saya enggak gini, enggak bisa nyanyi lagi. Kalau sudah Natalan tuh kan Desember ya. No, itu saya enggak bisa. Enggak ada suaranya, enggak bisa saudara. Karena pita suara saya bengkak ya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Tapi harus ikuti aturan. Mangan gorengan terus, mangan lumpia, mangan cakwe, makan roti goreng. Ya gak waras saudara ya. Jadi enggak boleh. Wes aku kepingin iki apa? Mau apa gitu ya wes entek suarane ya. Hari ini saya nggak bisa khotbah kayak gini suaranya ya. Nah
saya kepingin di sini nyanyi terus gitu loh ya. Seneng gitu, kita kayak di surga, betul enggak ya? Nanti di surga itu kayak gitu saudara. Makanya terus setia pada Tuhan, amin ya. Terus masih susah, pikul salib, banyak tantangan, banyak rintangan, tetap aku ikut Yesus, amin ya. Karena hanya di dalam Yesus itu ada jawaban. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Ya, gimana caranya? Nggak tahu, aku nggak ngerti. Tapi Tuhan itu jalanku. Ya, Tuhan itu penolongku. Dia pasti menolong orang yang setia. Ya, dia pasti menolong orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara mengandalkan apa? Andalkan kepintaran, andalkan uang, andalkan orang, pejabat itu. Saudara, no. Nanti akan kecewa. Ya, tapi kalau andalkan Tuhan, kalau banyak masalah, lebih banyak lagi doa. Banyak tekanan, banyak lagi doa. Ya, nanti mereka akan tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Ya, jadi orang-orang lain, orang akan melihat, wah Tuhan kita itu hebat. Amin ya. Mari siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Yesus adalah teladan hamba. Ya, ini surat Filipi ini adalah surat, ya surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ya. Itu adalah surat untuk menjawab problem yang terjadi di jemaat-jemaat. Seperti Korintus ya, itu ada masalah, kasih tahu Paulus ada masalah gini, lalu itu dijawab sama surat-surat yang dituliskan di Alkitab. Jadi surat-surat itu adalah jawaban untuk problem-problem yang terjadi di jemaat Efesus, Tesalonika dan sebagainya, itu jawaban ya. Nah, Filipi itu terjadi masalah apa sehingga saya singkatkan aja supaya bisa nututi di belakang ya. Karena di Filipi itu terjadi perpecahan saudara. Itu tertulis di dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 4 ya. Biar kalian tahu ya, jangan terjadi perpecahan. Jangan terjadi grup-grupan di gereja. Oh kan grupnya si A, aku grupnya si B, aku grup si C gitu ya. Itu jangan terjadi ya saudara ya. Kita semua memang punya ide, pendapat yang beda-beda itu pasti. Suami istri aja nggak podo, betul enggak ya? Apalagi orang banyak ya. Tapi Tuhan ingin supaya kita itu seperti yang dituliskan ya. Coba di Filipi 2 ayat 2 sampai 5 ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Iya, saudara, Pak Rasul Paulus menemukan bahwa di jemaat di Filipi itu mereka itu terjadi adanya ketidaksehatian. Adanya tidak sepikir. Ya, yang satu mau merah, yang satu mau hijau. Ya, oke jangan dimatiin ya. Belum tampilkan yang slide itu. Jadi mereka itu diingatkan ya, hendaklah kamu tuh harus sehati. Ya, harus sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tujuannya itu harus sama, saudara. Kalau sampai ada satu aja yang berontak gitu ya, itu iblis itu bisa masuk dalam celah itu. Ya, jangan izinkan ada celah bagi iblis. Iblis itu tidak pernah punya rencana yang baik. Iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu tujuan iblis, merusak, menghancurkan. Ya, merusak, menghancurkan pekerjaan Tuhan, menghancurkan rumah tangga, ya, menghancurkan apa saja. Dia ingin supaya kita bisa ada lowongan, ya, lowongan yang dibuat oleh manusia sendiri, yang mana kalau ada lowongan dia masuk, sebesar apapun dia masuk. Jadi jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Di Efesus pasal 5 di situ dituliskan. Ya, kalau mulai sombong gitu enggak boleh. Itu iblis itu suka sombong. Iblis itu suka disembah. Ya, di Yesaya 14 ayat 12 enggak usah dibaca ya.
itu dia ingin menyamakan diri. I will, aku akan itu sampai 5 kali. Dan dia mengatakan aku ingin menyamakan diriku dengan yang maha tinggi. Dan itu sombong. Saudara, kalau Yesus itu memberikan teladan yang rendah hati, yang begitu sudah paling bawah. Ya, nanti kita akan belajar. Ya, di Matius 11 ayat 29 mengatakan ikutilah teladanku, ya. Karena aku ini Justin. Matius 11 ayat yang ke-29. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Iya, saudara, Tuhan itu ngomong, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Tuhan itu rendah hati, dan dia tidak ngomong tok, ya saudara. Kita ngomong gampang, tapi itu dilakukan. Nanti kita lihat wujudnya di Filipi pasal 2. Dia tidak ngomong saja, tapi dia betul-betul ambil rupa seorang hamba, seorang doulos yang tidak ada nilainya, yang dibawanya masyarakat level yang biasa dibawanya. Jadi Tuhan tidak ngambil rupa seorang manusia, tapi ambil rupa seorang hamba, doulos yang tidak punya kehidupannya itu ada di dalam seterannya majikannya, seterannya bapak. Dia mau lakukan apa saja itu harus kehendak bapak, bukan kehendak dirinya. Itu doulos, itu hamba, tidak punya hak atas dirinya. Dan dia harus kerja setia, dia harus kerja taat, ya. Apapun pekerjaan apapun harus dituruti. Nah, itu hamba, saudara. Dan kita lihat di sini Tuhan itu punya contoh kerendahan hati yang luar biasa. Dan kalau kita rendah hati, setan tidak punya tempat, tidak ada lowongan masuk, saudara. Ya, kalau Justin nyanyi ngono, aku lek nyanyi kayak sopo ya. Jangan ya, saudara ya. Kita nggak boleh sombong, ya. Kita kalau ada kelebihan itu karena Tuhan yang kasih, amin ya. Kalau Tuhan ambil, kita nggak bisa apa-apa, ya. Kon iso apa, kon iso, gak iso apa aku kalau ndak Tuhan yang kasih, betul ndak ya? Jadi tidak ada tempat untuk iblis untuk nongkrong di situ. Nah, jangan kasih kesempatan pada iblis. Kalau mulai ada yang ndak baik itu, minta Tuhan cabut dalam nama Yesus. Dan kita terus disertai oleh Tuhan. Amin ya. Nah, saudara, saya biar sing penting-penting ini ngomong dulu, nanti setelah entek waktu nih ya. Saya ngomong sampai jam pira enggak apa-apa, saudara. Saya ngajar tuh seharian kalau di sekolah teologi itu kan terus-terusan gitu. Pagi ngajar, malam ngajar ya. Kalau Tuhan itu sudah merendahkan begitu rendah, nanti kita pelajari ya. Begitu rendah, saudara. Kalau dunia itu ngajar apa? Kalau kamu mau menang, kalau kamu mau punya nama, ya singkirkan orang itu, sekut aja. Ya, kalau dunia mau berhasil, mau menang, itu kalau bisa korbankan orang itu dan aku pasti menang. Orang digeser, baik itu di pekerjaan, di gereja, wis digeser pas aku bisa naik. Bukan itu, saudara. Ya, itu adalah caranya iblis. Jangan geser-geser. Ya, saudara. Kalau Tuhan Yesus itu tidak geser-geser. Tidak geser para imam, tidak geser para orang Farisi. Itu digeser tuh sak detik entek ya, saudara. Tapi dia nggak gitu, saudara. Dia mengosongkan diri. Dirinya itu dihampakan. Nanti beberapa hal yang perlu kita pelajari. Dia menghampakan diri. Dia bisa omnipresent. Omnipresent tuh dia bisa hadir di mana-mana, ya. Tapi dia membatasi, ya. Dia membatasi, misalkan ya, anaknya perwira itu sakit, datang ke rumahku, minta sampai 2 kali. Tuhan bilang, kamu tidak percaya kalau tidak lihat gitu. Dia tidak peduli, pokoknya datang ke rumahku. Saya mengerti, karena dia itu orang Romawi. Dia tidak ngerti siapa itu Yesus. Pokoknya dia tahu Yesus itu kemana-mana menyembuhkan orang sakit. Datang gitu. Tuhan bilang, kamu tidak lihat, kamu tidak percaya. Ya, lalu kamu pulang. Ya, pas akhirnya dia pulang, saudara. Pulang, anakmu sembuh. Dan kalau kita mungkin, lo kok ngene tak? Mbok dibawai sapu tangan tak apa? Dibawai obat apa, ban sentong apa gitu ya. Lu gak nggawa apa-apa, cuma nggawa omongan tok gitu. Dia pulang, saudara. Itu loh, saudara. Dia pulang masih di jalan. Pegawainya ngomong,
anakmu sudah sembuh. Nah, kapan? Jam 1 kemarin. Ya, waktu Yesus ngomong, ya ngomong itu ada powernya, ada kuasanya. Waktu ngomong itu mujizat terjadi di rumahnya. Padahal besoknya baru bisa sampai, saudara. Dulu sih belum ada pesawat ya, saudara ya. Jadi harus nggak tahu naik apa, naik keledai apa gitu. Jadi dia itu bisa hadir, dia bisa seret di rumahnya, tapi dia batasi diri. Dia maha hadir, ya saudara. Dia maha kuasa. Dia apa sih yang tidak bisa dia lakukan? Hanya tidak bisa menipu, saudara. Hanya dia tidak berdosa, itu dia nggak bisa lakukan. Tapi yang lain, apa yang tidak bisa dia lakukan? Segalanya dia bisa nolong kita. Ya, kalau kita rasanya kok gak mari-mari ya persoalanku, kok abot terus gini. Berarti kita belum selesai. Tuhan belum selesai dengan kita. Ya, waktu Yusuf itu belum selesai prosesnya. Ya 13 tahun kurung mari. Dia ngomong sama pejabat minuman, kamu lek keluar inget no mbak aku, ya inget to mbak aku, ya aku ini ndak berbuat salah. Aku di sini nih karena dicuri dan diculik. Dia bukan dicuri diculik, tapi dia dijual, betul enggak ya? Dia enggak memburukan namanya kakak-kakaknya, saudara. Tapi apakah pejabat minuman itu nolong dia? Enggak. Biasa ya orang kalau sudah ditolong tuh lupa. Betul enggak ya? Saudara, ini Yusuf ini dilupakan. Bisa kecewa loh dia. Orang ini harus diceritai, harus dimintai tolong, tapi lali. Ya, saudara, Tuhan tuh ada bekerja di situ. Coba kalau Yusuf ditolong keluar pulang dipateni sama saudaranya. Waktu itu kan dia belum jadi apa-apa, iya toh. Waktu ketemu sama saudaranya, dia sudah jadi Perdana Menteri, matenono lek mereka dintekno kabeh, betul enggak ya? Iya kan? Jadi Tuhan itu ada proses waktunya masih belum selesai. Kalau belum selesai ya kita masih bergumul dan terus dihadapi, saudara. Kalau kita hadapi bersama dengan Tuhan, waktunya sudah tiba, pasti dibereskan Tuhan. Amin ya. Jadi kita terus percaya sama Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Dia itu Allah yang luar biasa besarnya, ya. Dan kita harus yakin itu, ya. Saudara, ketika Tuhan itu tidak lalu menggeser para imam, menggeser para ahli Taurat, ya, para orang Farisi, dia mengosongkan diri, terus sampai dibawa dilokno sampai kamu tuh kerasukan setan, Baal sebel apa segalanya. Aku tak sebel temenan ya. Oh, lah ngentek kabeh gitu ya, saudara ya. Oh, memang lu ndak tahu gue ini siapa gitu ya. Tapi Tuhan ndak wis babakno, diseteni, dikepui, dipecuti, diapakan. Saudara, dia mengosongkan diri, dia merendahkan diri. Saudara, waktu Filipi 2 ayat 9 sampai 11 dituliskan, maka Allah meninggikan dia luar biasa. Ya, saya ingat tak omongno dhisik selanti. Saya nanti tutup belakang tek waktu saya wis amin gitu ya. Jadi iya saudara, saya itu ledek Malang tuh turun dari mimbar gitu. Lah aku wis ketok iku wis mari gitu ya saudara ya. Karena saya biasa ngulaskan panjang gitu loh ya saudara. Tapi ya harus ikuti perintah saudara ya. Ya jadi saya harus inget tak omongi dulu timbang di kancrit. Oh tadi kok belum ngomong ini itu. Jadi Tuhan meninggikan. Coba ya, saudara jangan pengen, oh ya aku ditinggikan. Tapi direndahkan dulu loh saudara. Ya, Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Filipi 2 ayat 9 sampai ke 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Iya, saudara. Ayat sebelumnya itu Yesus itu taat sampai mati. Sampai mati, saudara. Mati ini bukan mati kena kanker pas mati, enggak. Matinya itu udah enak, saudara. Matinya itu ya saudara, matinya Yesus itu sangat terhina. Kenapa, saudara? Kalau bagi orang Yahudi, mati di atas kayu salib itu mati yang terkutuk. Wong jahat mati nih gitu. Karena sudah ngomong dia itu Allah. Allah cuma Yahweh tok. Kok dirinya ngomong dia Allah? Ya saudara, mereka belum mengerti karena mereka pakai ininya sendiri. Pakai pikirannya sendiri untuk menjangkau Allah, tidak bisa. Pikiran kita itu rendah. Allah itu transrasional, bukan Allah itu rasional. Rasional itu masuk akal. Ya,
Allah kalau bisa masuk akal, dia bukan Allah lagi. Berarti sama, iya toh? Tapi dia tuh transrasional. So we can understand. Kita nggak bisa mengerti dia. Loh kok bisa gini? Loh kalau kamu ngerti kamu lah podo BDE. Justru kita nggak bisa jelaskan dia itu kayak apa. Ya saya juga ngajar Tritunggal. Tapi sampai ngerti-ngertinya saya sendiri aja belum bisa penuh kok. Saya juga masih kok iso gitu ya. Karena dia itu Allah. Lah saya bisa jelaskan dia. Lah aku lah wis Allah. Itu enggak ya? Kalau nanya itu kalau sampai getol-getol, saudara jawab, aku ini bukan Allah. Iya, aku dewe gak sepiro ngerti ya. Nanti kalau kamu setia masuk surga, nah kok ambek Tuhan dewe gitu ya. Iya, saudara. Jadi orang Yahudi itu menganggap orang kalau mati di atas kayu salib itu terkutuk, ada di kitab Ulangan. Saudara, kalau zamannya Romawi itu kalau mati di kayu salib itu kan hukuman mati, eksekusi ya. Itu adalah hukuman mati untuk orang yang melakukan kejahatan yang kelas kakap. Bukan kelas kecil-kecil. Tapi sudah kelas kakap itu dihukum mati di kayu salib. Dan matinya Yesus itu kan berarti digolongkan dengan orang jahat, betul enggak ya? Wah, itu mati yang tak terhormat. Mati yang tidak mulia, saudara. Kalau kita mau enggak mati kayak gitu. Sorry, Pak. Gitu ya, saudara ya. Oh, aku gak gelem mati kayak ngono gitu ya. Ya, kita orang biasa. Loh, dia Allah loh, saudara. Nanti saya tunjukkan dia itu Allah kayak apa ya. Saya ngomong dulu yang endingnya dulu biar es krimnya keluar dulu ya, saudara ya. Biar kita tahu bahwa Allah kita itu merendahkan dirinya itu sampai matinya itu elek, saudara. Ya, enggak matinya mulia kayak agama lain. Saudara, matinya seperti itu. Ya, mati yang terhina sekali. Ya, matinya sebagai penjahat. Kenapa? Karena dia menanggung dosa kita. Ya, supaya kita selamat. Selamat dari apa? Selamat dari neraka, saudara. Saudara jangan, oh neraka, gak apa-apa, kok nggawa kipas angin, nggawa AC kan bisa. Nanti dicoloknya di mana? Coloknya di irunge, kabelin di, gitu ya, saudara. Gak ada. Kita bisa selamat itu karena Tuhan Yesus. Ya, itu sebab jangan lepas Tuhan Yesus. Ya, ikut Yesus memang pikul salib, menyangkal diri. Ya, aku tidak boleh lakukan ini, tidak boleh lakukan itu demi kebaikan kita. Bukan karena, oh lah aku taat Tuhan Yesus untung apa? Ya, kita taati itu yang untung tuh kita, saudara. Tuhan kasih peraturan itu supaya kita itu bahagia. Jangan lalu aku mau gini mau apa, ya enggak apa-apa. Tapi nanti endingnya yang susah yang kita, betul enggak ya? Bukan orang lain. Taati Tuhan. Amin ya. Nah, jadi Tuhan Yesus itu betul-betul menyangkal dirinya. Dan pada akhirnya karena dia taat terus sampai mati, saudara ya. Tuhan Allah Bapa itu meninggikan dia. Endingnya itu dinaikkan. Segala lidah akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Segala lidah. Loh, sekarang segala lidah belum. Ya saudara, belum semua lidah mengaku Yesus itu Tuhan. Ada yang mengaku yang lain-lain itu Tuhan. Tapi one day ya di akhir zaman ya, di mana nanti segala lutut akan bertelut. Segala lidah akan mengaku Yesus. Waktu itu sudah orang-orang yang orang yang menyalibkan Yesus itu akan ngomong Yesus itu Tuhan. Kapan itu? Saat sudah the end of the world ya, sudah berakhirnya dunia ini. Orang itu akan melihat, loh iya betul, Yesus itu Tuhan. Tapi waktu itu sudah terlambat. Sekarang harus ngomong Yesus itu Tuhan. Jangan kok ae. Jangan, sekarang terima Yesus. Yang belum terima Yesus, cepetan terima Yesus. Kita tidak tahu hidup kita besok jadi apa. Tapi terima Yesus sekarang. Ya. Kalau sudah waktu kita sudah di neraka, baru ngomong Yesus itu Tuhan, terlambat. Ya, sekarang ngomong Yesus itu Tuhan, saudara masuk surga. Amin ya.
Sekarang yang penting tuh sekarang. Setiap orang tuh enggak tahu kapan kita dipanggil pulang, betul enggak ya? Ada yang sakit, gak mati-mati gue saudara. Iya toh, ono sing gak loro, tidur gak tangi maneh. Iya betul saudara. Mari kita setia sama Tuhan. Ya, wis engko ae lek masalahku wis selesai, lek duwe wis teko gitu. Justru kita dalam kesulitan tuh makin dekat pada Tuhan. Amin ya. Jadi kita ini akan menerima kemuliaan pada akhirnya. Jadi hamba Tuhan itu tidak gampang. Jadi hamba Tuhan itu berat. Ya, kalau boleh milih profesi itu enak milih yang lain, gak urusan mbek wong bapak konopo gitu ya. Tapi jadi hamba Tuhan urusi kok teko ya iku kok suwe gak teko. Ya itu tersinggung itu apa, aduh wis urusi anak dhewe soro kok urusi wong maneh gitu ya. Itu ngurusi orang banyak saudara. Doakan gembala saudara, doakan pekerjaan Tuhan yang tidak mudah. Ya, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Saudara, aku duduk hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan. Amin Tuhan, amin ya. Alkitab mengatakan seorang murid tidak akan melebihi gurunya di Matius 10 ayat 24. Kita hamba Tuhan. Enggak soro jari ini hamba Tuhan, jari Bu Christine gitu. Loh, saudara, kalau saudara enggak mau naik, kalau enggak mau naik tingkat, saudara terus ada dalam posisi yang sama, saudara enggak tumbuh namanya. Orang kalau tumbuh itu terus naiknya di dalam Tuhan itu jadi hamba. Kalau dunia itu jadi bos, jadi majikan. Ya kalau di dunia itu kalau kita dari pegawai yang biasa, itu kita naik lama-lama naik jadi bagian yang agak atas, nanti naik manajer, naik direktur, naik apa gitu ya. Tapi kalau di dalam Tuhan enggak. Makin ikut Tuhan makin diturunkan jadi hamba ya no, jadi tukang parkir, jadi sing berseni kamar mandi. Loh kok berseni kamar mandi, gak popo kamar mandi Tuhan Yesus. Betul ndak ya? Jadi hamba. Sing lainnya kok ngono ya, anu aja Bu Christine aja sing ngosek gitu ya. Saudara saya bilang kalau saya dibayar ya gak gelem. Kerjaanku duduk ngosek WC, betul ndak ya? Tapi karena punyanya Tuhan, oke. Saya sedang melayani Tuhan. Ya, bos-bos, ya KFC, ya di Afrika itu. Dia itu yang melayani. Ya sekarang kalau di sini sudah ibadah ada snacknya ya. Di Malang juga ada ya saudara ya. Lek mau lihat ya datang ke situ ya. Di promo. Itu saudara suatu hari itu saya lihat Pak Peter ya, suaminya Bu Katarina itu piring kasih piring sing wis rada kotong-kotong itu dadikno sitok jajane, dia sing ingkes piring. Sudah itu sing ana sisae sing sampai dibuangno gitu. Lho, iku lak duduk kerjaane DE, betul ndak ya? Tapi dia kerjain. Ya, saudara, kita mau kerja karena ada bos Tuhan Yesus. Amin ya. Kita jangan lalu lek iku kerjane tok Mas ae. Mas, iku banyune kurang. Ya, iku kerjane kohar iku. Ya, sing jemput iku kohar. Ya, lek aku duduk supir. Ya, saudara masih kecil berarti. Tidak bisa melayani. Yang mau seperti Tuhan, mau diangkat, ditinggikan, itu layani di bawah. Ya, mau siapa yang mau jadi besar? Matius 20 ayat 26 sampai 28. Siapa yang mau jadi besar? Hendaklah ia jadi pelayan. Siapa yang mau menjadi tinggi? Dia harus bisa jadi hamba. Itu rumusnya Tuhan. Ya, masih diri kita ini masih perlu dihancurkan supaya kita bisa seperti Tuhan Yesus. Suatu hari dia akan meninggikan kita. Ya, ini hamba yang ku kasih ya. Waktu di bumi itu dia kerja setengah mati ya, pasti tidak dilihat orang ya. Tapi saya lihat ini upahmu di surga. Amin ya. Nah, mari saudara kita masuk dalam isinya ya. Kita akan melihat kenapa tuh Paulus itu mengajarkan kepada jemaat Filipi ini, kamu ini aja tengkarai ta ya, mencari kepentingan diri terus, mencari puji-pujian ya, lalu tidak sehati. Kamu jangan gitu. Nah, kalau sampai tidak ada kesehatian, maka iblis itu akan ada celah masuk, lalu diporak-porandakan. Tapi kalau kamu mau
bisa tumbuh ya. Kamu harus ikuti teladan Kristus. Teladan Kristus itu gimana ya? Di Filipi 2 ayat yang ke-6 di sana ada dituliskan. Filipi 2 ayat 6. Filipi 2 ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Iya, slide-nya bisa ditayangkan ya. Itu dalam bahasa Yunani-nya itu berada di dalam rupa Allah ya, yang walaupun dalam rupa Allah itu ditulis theohumarkon ya, berada dalam rupa Allah. Humarkon itu kata dasarnya itu arke, belakangnya ya, arkon itu arke, yang menunjukkan keberadaan dari mulanya, aslinya, orisinilnya. Ya, ungkapan ini menyatakan bahwa sebelum Kristus menjadi manusia, ia telah ada di masa kekekalan atau praeksistensi. Jadi Yesus bukan ada waktu di Bethlehem. Ya, sebelumnya Yesus di Bethlehem itu sudah ada di masa kekekalan. So itu gambar salibnya. Yang ada gambar salibnya, ya saya tunjukkan praeksistensi itu yang mana, masa kekekalan itu yang mana. Sebelum dunia itu dijadikan, ya masa kekekalan itu tidak ada batasnya, namanya kekal ya. Jadi siapa yang ada di masa kekekalan? Manusia tidak ada, kecuali Allah, dan Yesus sudah ada di situ. Dan saudara bisa lihat, Yesus itu Allah, dia bukan hanya seperti Allah, tapi dia itu Allah. Satu-satunya keyakinan, kepercayaan yang mana Allah jadi manusia itu agama Kristen. Amin ya. Jadi buat main-main ambil Allahku. Aku lek menang Tuhan yang bertindak itu luar biasa. Betul. Jangan ganggu pekerjaan Tuhan. Nanti dia hancur nanti. Ya, saudara. Kita punya Tuhan yang tidak tutup mata. Dia membela umatnya. Asal kita tidak salah. Kita itu benar. Ya, belajar seperti Tuhan, merendahkan diri. Ya, kita masuk lagi ya. Jadi dia itu Allah. Allahnya gimana? Ya praeksistensi tadi, humarkon itu tadi. Ya, ya saya sudah dikejar di lampu itu, saudara. Ya kita masuk lagi di pasal 2 ayat 7. Ya di situ ada dituliskan Filipi 2 ayat 7. Di situ ada dituliskan melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan itu dalam bahasa Yunaninya itu kenosis. Itu istilah yang kalau saudara ngomong sama orang teologi itu, kalau kenosis itu sangat famous ya, sangat terkenal gitu loh. Mengosongkan dirinya. Jadi maksudnya bukan Yesus itu mengosongkan kealahannya, enggak. Allahnya masih lengket sama dia, tapi disembunyikan. Sehingga orang enggak bisa mengenali dia itu Allah. Ya kalau saya tak sinar-sinar no mukaku. Makanya ojo ngawur mbak aku gitu ya. Pas iki Allah iki gitu. Pas orang Farisi kan mesti hormat sama Tuhan Yesus, betul enggak ya? Tapi Tuhan enggak gitu. Tuhan enggak lihat kan sinare ya. Tuhan enggak lihat das ono bintangnya, ono bulannya. Tuhan Yesus itu tidak kelihatan apa-apa. Kelihatan hidupnya sederhana. Ya mau bayar pajak kayak ngeleren nyari ikan sing ono duweke ya toh. Terus sembarangnya numpang ya saudara. Lahir di apa? Kandang, betul enggak ya? Dia itu kan raja, pantasnya lahir di istana dan memang dia raja di atas segala raja. Dia punya hak di situ. Tapi Tuhan tidak seperti itu, kok nambah terang rasanya ya. Apa ini lampu nih kita dandane saat entek ya saudara ya. Saya ini ngomong cepet-cepetan gitu ya. Biar saya nuntuti gitu ya. Jadi saudara, biarlah kita ini tahu bahwa Tuhan itu sampai menghampakan dirinya, sampai ngosongkan dirinya, ya supaya itu kemuliaan Allah itu dinyatakan, kebesaran Tuhan dinyatakan lewat orang yang sederhana ini. Ternyata dia itu Tuhan, ya. Nah kita lihat ya, dia mengosongkan dirinya itu dari apa, ya. Ingat ya, jadi Tuhan Yesus tidak hilang, kealahannya tidak hilang. Kalau hilang ya tidak bisa apa-apa, saudara. Kematiannya ya tidak ada artinya kalau dia bukan Allah ya. Tapi ingat, dia itu 100% Allah, dia itu 100% juga manusia. Lo taunya dari mana? Lo Yesus pernah tidak haus? Pernah, hausnya di mana? Dia waktu minta minum sama orang Samaria, betul enggak ya? Perempuan Samaria, aku minta minum.
Pernah enggak Yesus itu lelah? Pernah waktu dia apa? Tidur, betul enggak ya? Dia manusia. Ya, dia bisa enggak menderita? Bisa. Yang sering kali kita baca Yesus itu nangis. Ya, Yesus nangis waktu Lazarus mati. Tapi nangisnya itu air matanya hanya meleleh gitu aja. Tapi waktu Yesus di Yerusalem, dia nangis tuh geru-geru. Bahasa asli Yunaninya itu geru-geru. Itu maksudnya dia mengatakan begini. Yerusalem, Yerusalem, kamu seperti induk ayam yang ingin mengumpulkan anak ayam di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. Dia kan Allah, dia datang supaya manusia itu diselamatkan, tapi mereka buang Tuhan. Ya, nyalibkan Tuhan, bunuh Tuhan. Dia sampai nangis gitu. Kan eman, betul enggak ya? Nah, jadi kita lihat kealahannya itu dia masih ada, tapi dia tidak, dia sembunyikan. Kenapa? Supaya dia itu tetap jadi manusia yang bisa gantiin kita. Dia gantiin posisi kita untuk dia dihukum. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak jadi manusia, dia tidak bisa gantiin posisi kita untuk menanggung hukuman itu dan kita binasa. Ya, kalau sekarang kita sudah percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, anytime Tuhan boleh panggil, kita sudah jaminan masuk surga. Amin ya. Tapi kalau orang belum percaya, mati aku wedi-wedi gitu. Tapi kita nggak usah wedi. Ada surga menanti. Makanya anak Tuhan kalau meninggal itu ditulis telah pulang ke rumah Bapak. Kalau yang belum percaya, ndak wani pulang ke rumah sopo. Betul ndak ya? Kan paling ditulis berduka cita, ya toh? Berduka cita. Dia ndak bisa ngomong telah pulang ke Bapak sopo, ndak ada ya. Kalau kita pulang ke rumah Bapak, karena memang ada ayatnya. Aku pergi untuk menyediakan tempat. Di situ banyak tempat di rumah Bapakku. Jadi kita ditulis telah pulang ke rumah Bapak. Yang belum percaya tidak berani nulis itu karena tidak ada jaminan. Ya, telah meninggal dunia. Gitu aja. Ya, saudara, biar kita datang berbakti kepada Tuhan. Bawa hati kita. Ya, bawa hati kita pada Tuhan. Kita sampai ketemu sama Tuhan. Bukan hanya menjalankan liturgi agama. Lu aku mau yang gereja kok. Pokoknya aku yang gereja. Sudah jumpa enggak sama Tuhan? Harus jumpa sama Tuhan. Ya aku yang gereja jangan gak dibesuki, ditelepon-telepon, dikongkon teko-teko. Ya aku terpaksa teko. Gitu ya. Pas saudara tampil di sini enggak di tempat lain. Hanya untuk nyetor wajah. Aku teko gitu. Terus hatinya di mana? Hatinya di tempat lain. Saudara enggak jumpa sama Tuhan. Every time kalau saudara berbakti harus ketemu sama Tuhan. Ketika saudara ketemu sama Tuhan, saudara pulang akan beda. Persoalannya masih tetap ada. Tapi hati ini sudah kuat. Hati ini dipenuhi dengan damai. Hati ini dipenuhi dengan kekuatan dari Tuhan. Ya, persoalannya masih jalan. Tapi aku sudah kuat. Aku sudah tahu kalau Tuhan tidak pernah tinggalkan aku sendirian. Amin ya. Nah, saya tinggal sedikit waktunya ya, mengosongkan dirinya dari apa ya. Coba kita lihat berikutnya ayat yang ke-6 ya, di situ ada dituliskan mengosongkan dirinya dari kesetaraan. Setara itu ditulis ya, kembali ke slide itu. Setara itu artinya dalam bahasa Yunani ditulis isos ya. Isos itu artinya same size, same number, same quality. Kualitasnya itu sama dengan Allah, setara, ya, sama dengan Allah. Saya sudah belajar hal ini sudah berkali-kali. Tapi setelah saya belajar lagi tuh, saya bangga punya Allah seperti ini. Ya, Yesus yang adalah Allah, satu kualitas dengan Allah. Saya tidak salah menyembah Engkau Tuhan. Kalau saat aku sudah lemah gimana, aku ingat bahwa Engkau itu Allah. Apa yang tidak bisa dilakukan Allah? Tidak ada. Kecuali dia nggak bisa menipu. Ya. Lalu Yesus Kristus itu sewujud dengan Allah. Ya. Yesus Kristus tidak saja sama dengan Allah, tetapi ia adalah Allah. Yesus itu Allah. Ya. Kalau saudara bisa belajar universe ini ya saudara. Alam semesta ini
bumi ini gede, tapi masih ada planet-planet yang besarnya luar biasa ya. Saya pernah sampaikan di Malang ya. Planet-planet, galaksi, matahari. Matahari bukan situ ini aja, masih banyak saudara. Dan itu ciptaan Allah. Ya, siapa yang kendalikan itu? Allah kita itu gede, gak karuan saudara. Ya, yang kita lihat kan cuma segitu toh. Nah, kalau ke Amerika itu kan berapa? 28 jam ya Pak Sam ya. Jadi lama ya, 1 harian. Saudara, itu di bumi. Bumi ini termasuk planet yang tidak besar. Tapi Tuhan tuh masih punya planet yang besar-besar itu. Pas mahasiswa saya tanya, karena saya ngajar antropologi ya. Lalu saya kasih tugas bagaimana menurut evolusi dalam terjadinya manusia, evolusi terjadinya alam semesta ini. Lalu mereka menemukan banyak planet-planet. Loh, Bu, lah apa ke planet sitoke gak entek gitu ya. Terus pertanyaan yang kadang-kala saya tidak terpikirkan. Saya bilang gini, loh planet yang lain gak ada gunanya gaya apa, gak ketok mana gitu ya. Saya bilang, kalau sekarang ilmu sudah maju sekali, itu bisa lihat kan dari apa namanya horoskop, bukan apa sembuh itu ya, gitu ya. Sudah itu bisa lihat banyak gitu ya. Itu untuk memperlihatkan Allah itu bukan cuma bumi tok, tapi masih banyak yang lain. Dan RRC itu rencana mau tinggal di bulan, saudara. Saya punya videonya ya. Bumi ini sudah diciptakan Allah untuk manusia. Itu RRC memang maju ya. Saya kagum. Saya ini kagum sama RRC itu yang dulu itu melarat, saudara. RRC itu melarat. Ya taunya saya engkong, saya yang di RRC itu kirim surat sama mama saya, kirim mono ini, kirim mono iku gitu ya. Melarat, saudara. Tapi sekarang maju bukan main. Sampai mau tinggal di bulan, saudara. Ternyata di bulanku gak no air. Loh, pas baru terus nyari sampai ketemu air. Waktu ini habis, saudara. Nanti ya, pas apa? Dan di bulan tuh tidak ada gravitasi, saudara. Ya, ini ndak sih kan nyeket nih ukur ini, saudara. Iya, mau manusia tuh mau pinter, mau apa saja. Tapi Allah itu tidak bisa dibandingkan. Amin ya. Ya, berikutnya kita lihat dia singkirkan kesetaraannya. Lalu berikutnya menggirkan apa? Atributnya. Dia punya tadi maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Lalu terakhir dia minggirkan apa lagi? Kemuliaannya. Dia mulia, saudara. Ya, sini kita tidak lihat. Tapi kalau waktu kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, bisa nggak rasakan hadirat Tuhan? Ya, kalau yang tadi datang, hatinya sumpek. Lalu setelah pujian, hati ini jadi apa? Damai. Sampai bisa gantikan. Tidak ada, Tuhan bekerja melalui hadiratnya. Makanya kalau datang berbakti, jangan mikir yang di luar-luar. Pikir Tuhan. Aku mau ketemu Tuhan. Dan saudara dapat jamahan Tuhan. Amin ya. Mari kita sama-sama, kita akan naikkan pujian pembuat mujizat. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. di dalam Kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Mari kita sama-sama berdiri. membawa Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka
jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari angkat tanganmu saudara, sama-sama kita angkat pujian ini. Kita mau katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Firman yang luar biasa meneguhkan setiap hati kami. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini. Kami membawa kemenangan daripada-Mu. Kami membawa pemulihan daripada-Mu. Bahkan kami akan menjadi suatu kesaksian yang hidup buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman yang luar biasa. Sebentar kami juga akan belajar memberikan yang terbaik lewat persembahan kami. Kami memberi dengan sukacita, dengan sukarela. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema bagi kita semua. Berikut akan kami tampilkan jadwal ibadah gereja dalam sepekan. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan, Anda dapat melakukan scan barcode atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Berikut ini kami tampilkan informasi pembangunan Bethany Tower of Christ. Bagi jemaat yang tergerak untuk ikut menabur,
Anda dapat melakukan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. TOC Kids akan mengadakan perayaan Natal di Taman Safari Brigade pada hari Sabtu, 16 Desember 2023 dengan tema Kemuliaan bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi. Untuk biaya pendaftaran, bagi TOC Kids yang punya kupon sebesar Rp200.000. Bagi orang tua dan peserta lain sebesar Rp300.000. Biaya pendaftaran sudah termasuk tiket masuk Taman Safari, transport, snack, dan makan siang. Biaya pendaftaran dapat ditabung setiap minggunya di Kak Seli saat ibadah pagi atau di Kak Liliati saat ibadah siang. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 3 Desember 2023. Untuk info dan pendaftaran, dapat menghubungi Kak Leni. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Semua diberkati Tuhan, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita hari ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, mari angkat tanganmu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang baik pada setiap kami. Supaya kami ini masuk ke surga. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pastor Wisnu Wongso. Pakai dia di mana-mana untuk mempermuliakan nama-Mu. Berkati kesehatan. Berkati hikmat daripada-Mu. Orang benar itu selalu disertai Tuhan. Terima kasih. Juga berkati jemaat-Mu yang tak sempat hadir pada pagi hari ini. Mungkin keluarga-keluarga ini sedang luar kota, luar pulau, bahkan sampai luar negeri. Sertai mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka. Bahwa mereka datang minggu depan ke rumah-Mu ini. Bersama keluarga, famili, saudara dan teman-teman. Mereka akan bersaksi dan berkata Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami yang telah mendengar firman. Bagaimana Engkau menjadi teladan yang baik itu. Supaya kami manusia ini bisa kembali kepada kerajaan surga. Engkau telah menuntun dan membimbing kami Tuhan. Sebenarnya kami ini orang yang tidak berguna. Orang yang sudah dianggap sampah. Sudah masuk neraka. Tapi oleh karena pengorbanan-Mu dengan darah-Mu. Kami bisa kembali. Dan Kau memberikan teladan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami. Kuasai roh jiwa kami ini. Supaya kami bisa menjadi teladan yang baik.
Mari saudara angkat tangan saudara, angkat wajah saudara. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, biar Roh Kudus-Mu di dalam diriku ini menguasai tubuhku, jiwaku, rohku. Supaya Engkau menjadi teladan bagi tubuhku, jiwaku, dan rohku ini. Aku bisa menjalankan semua Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu itu. Sehingga aku bisa berhasil sampai di surga. Dan mengasihi Engkau, mengasihi sesama. Tubuhku juga sehat. Sampai Tuhan Yesus datang aku sehat. Dan keluarga aku juga diberkati. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Saling mengerti, saling mengampuni. Dan saling memberkati. Dan percaya padamu. Dan kami percaya Tuhan. Bahwa Engkau telah memberikan teladan yang terbaik. Keluargaku juga menjadi teladan yang terbaik. Dalam nama Yesus. Bahkan pekerjaan apa saja yang aku kerjakan berhasil. Sukses di bumi, selamat di surga. Karena Tuhan memberkati aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang tangan saudara tinggi-tinggi. Saudara-saudaraku. Kita masing-masing sudah berdoa. Apabila engkau yakin dengan doamu yang mempunyai iman itu besar kuasanya. Engkau akan melihat tanda ajaib itu terjadi. Apa yang Tuhan berikan teladan pada saudara dan apabila saudara menjalankannya. Saudara akan melihat tanda itu juga akan terjadi dalam hidupmu. Sekarang saudara-saudaraku terimalah berkat itu, damai sejahtera. Dengan iman dari Allah Bapa Anda dan Roh Kudus. Dan Yesus Kristus. Bapa telah berfirman dan tidak pernah gagal itu menyertai kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang menerima berkat dari Tuhan. Mari sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati semuanya. God bless you. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa duduk dalam namanya. Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya bagi Dia. Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertahta untuk selamanya. Surga bumi menyembah yang termulia, ya Yesus Allah kita.